lanjutkan membahas tentang fa'il. Fa'il, kalau tadi itu fi'il itu adalah kata kerja, fa'il itu adalah pelaku pekerjaan ya. Kalau definisinya adalah ismun yadullu 'alal ladzi fa'alal fi'il. Isim yang menunjukkan orang yang melakukan suatu pekerjaan. Itu adalah fa'il, seperti itu. Dalam bahasa Indonesia namanya adalah subjek. Nah, berarti kalau kita lihat secara definisi tadi, fa'il itu berupa isim ya, ismun marfu'un, isim yang dibaca rofa. Ismun marfu'un, isim yang dibaca rofa. Berarti isim bukan fi'il ataupun huruf. Berarti kalau fi'il itu tadi ya dari kata kerja atau fi'ilnya, entah itu fi'il madhi maupun amr. Kalau fa'il itu harus berupa kalimat isim, karena pelaku pekerjaan atau subjek yang dibaca rofa, seperti itu. Kemudian kita membahas tentang i'rabnya. I'rabnya kan rofa ini. Nah, berarti i'rab rofa itu ada kemarin ya, nanti dilihat lagi i'rab rofa itu tandanya apa saja. Nah, tandanya adalah yang pertama domah. Domah ketika berupa isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga adalah jamak muannas salim. Jika fa'il tersebut berupa isim mufrad atau jamak taksir atau jamak muannas salim, maka dia dibaca rofa dan tanda rofanya adalah domah. Contohnya darosa atau lim. Darosa telah belajar atau ibu seorang siswa al-lughah al-arabiyah, bahasa Arab. Ini adalah fi'il, ini adalah fa'il. Nah, kebetulan fi'il tersebut membutuhkan maf'ul bih. Yang dipelajari apa? Bahasa Arab, maka disebutkan bahasa Arabnya. Tapi kalau misalkan contoh yang lain yang tidak membutuhkan ya, yajlisu. Ini kan fi'il madhi, fi'il mudhari. Yajlisu. Yajlisu artinya duduk. At-thalibu, seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa itu sedang duduk, maka tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih, maka tidak usah disebutkan. Adapun ketika yajlisu at-thalibu alal kursi, ini bukan maf'ul bih, ini bukan maf'ul bih. Bukan maf'ul bih ini ya. Ini bukan maf'ul bih. Ini adalah kata keterangan saja, duduknya di atas kursi gitu saja. Tapi bukan maf'ul bih. Jadi kalau yang bawah ini telah mempelajari seorang siswa telah mempelajari bahasa Arab. Ini baku yang dipelajari adalah bahasa Arab. Tapi kalau ini seorang siswa sedang duduk di atas kursi, maka di atas kursi bukan maf'ul bih. Karena kalau misalkan bahasanya menduduki, maka al-kursiyah maf'ul bih. Tapi ini kan di atas kursi. Jadi perlu diingat-ingat, kalau ada ketambahan ala atau huruf jar, maka dia posisinya bukan maf'ul bih ya, tapi merupakan kata
keterangan saja. Kalau maf'ul bih itu tanpa ada tanpa ada tambahan huruf, nah itu baru maf'ul bih. Ini kan tidak ada hurufnya ya. Tapi kalau ada hurufnya seperti ini bukan maf'ul bih. Ini perbedaannya. Jadi kalau yajlisu at-thalibu itu sebenarnya sudah cukup, sudah merupakan suatu jumlah yang berfaedah atau jumlah yang sempurna. Misalkan yajlisu at-thalibu sudah cukup sebenarnya. Mahasiswa itu sedang duduk, itu sudah cukup, sudah dinamakan jumlah yang sempurna, sudah cukup. Tapi alal kursi ini merupakan kata keterangan saja, tambahan sajalah sifatnya ya. Ditambah ya monggo, tidak juga tidak apa-apa. Itu ya. Kemudian contoh yang kedua adalah tanda rofa berupa domah itu jika fa'ilnya berupa jamak taksir. Darosa at-tullab. Nah ini kan, ini tandanya domah. Para mahasiswa itu telah mempelajari bahasa Arab. Atau yajlisu at-tullab juga sama, gitu ya. Kemudian tanda rofa berupa domah yang ketiga adalah jika fa'ilnya itu berupa jamak muannats salim. Contoh darosat atau libatu. Ini domah. Al-lughah al-arabiyah. Nah, sekarang saya akan membahas yang contoh yang isim mufrad dan jamak taksir itu menggunakan fi'il madhi darosa. Sedangkan yang ketiga itu menggunakan kata fi'il madhi darosat. Kenapa? Perbedaannya apa? Yang nomor satu isim mufrad dan jamak taksir darosa, kok yang ketiga darosat? Kenapa? Nah, ya. Darosa, darosu, darosat. Ini. Darosa, darosat. Darosa itu jika menggunakan fi'il madhi darosa, maka ketika fa'ilnya berupa isim yang mudzakkar, entah itu mufrad mudzakkar ya, mudzakkar, untuk mudzakkar nih, untuk mudzakkar, entah itu mufrad, musanna atau jamak. Contoh yang mufrad tadi nih, ya, darosa atau libu. Yang musanna darosa atau libani. Atau libu. Yang jamak at-tullabu, dengan jamak yang mudzakkar. Pokoknya ketika fa'ilnya berupa mudzakkar, isim mudzakkar, entah itu mufrad, musanna atau jamak, maka menggunakan fi'il madhi darosa. Tapi jika muannas ini ya, ini yang untuk mudzakkar, ini yang untuk muannas. Entah itu mufrad, musanna atau jamak. Mufrad contohnya darosat atau libatu. Musanna darosat atau libatani. Jamak darosat atau libatu. Ini seperti yang jamak muannats salim. Ini ya, biar kalian mudah untuk memahami itu.
Ketika ada pertanyaan, kenapa yang pertama dan kedua darosa, yang ketiga darosat Pak? Ini penjelasannya. Darosa digunakan ketika fa'ilnya berupa isim yang mudzakkar, entah itu mufrad atau libu, musanna atau libani, atau jama' atau lab. Darosa digunakan ketika fa'ilnya berupa isim yang mu'annas, entah itu mufrad, contohnya at-thalibatu, musanna at-thalibatani, jama' at-thalibatu. Seperti itu. Nah, ini yang fi'il madhi. Nah, kalau yang fi'il mudhari bagaimana? Nah, kalau yang fi'il mudhari kan yadrusu fi'il mudhari'nya ya. Yadrusu. Berarti ini untuk mudzakkar. Ini untuk mudzakkar. Kalau untuk muannas berarti tadrusu. Saya contohkan. Yadrusu at-thalibu. Yadrusu at-thalibani. Yadrusu at-tullab. Kalau tadrusu berarti tadrusu at-thalibatu. Tadrusu at-thalibatani. Tadrusu at-thalibatu. Seperti itu. Kalau darosa dan darosa fi'il madhi, kalau tadrusu itu fi'il mudhari. Seperti itu dulu. Cukup.